Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi di kelas Matematika Online bersama Ibu Lia. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal-soal materi kelas 8 yaitu bab pola, barisan, dan deret bilangan. Sebelum Ibu masuk ke pembahasan soal, yang belum subscribe channel Ibu, silakan di-subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan materi dari Ibu Lia. Langsung saja kita mulai. Nah, mari kita review singkat dulu untuk rumus-rumus barisan dan deret aritmatika serta barisan dan deret geometri. Nah, untuk aritmatika, rumus UN-nya atau suku ke N-nya adalah A ditambah N-1 kali B. Untuk SN-nya ada 2, yaitu N per 2 buka kurung A ditambah UN, atau SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah N-1 kali B. Dan keterangan yaitu A adalah suku pertama, B adalah beda, UN adalah suku ke N, dan SN adalah jumlah N suku pertama. Sedangkan untuk barisan dan deret geometri, rumus UN-nya adalah A dikali R pangkat N-1. SN-nya adalah A buka kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Ini untuk rasio yang lebih dari 1, atau SN sama dengan A buka kurung 1 dikurang R pangkat N, tutup kurung, dibagi 1 dikurang R. Ini untuk yang rasionya di antara 0 sampai 1. Sama, A pada deret geometri adalah suku pertama, R adalah rasio, UN adalah suku ke N, SN adalah jumlah N suku pertama. Oke, langsung saja kita mulai untuk soal yang pertama. 3 suku berikutnya dari barisan 4, 6, 10, 16, dan 24. Nah, soal yang pertama ini adalah soal simulasi UNBK tahun 2019. Nah, untuk menentukan 3 suku berikutnya atau 2 suku berikutnya, kita harus tahu dulu pola dari barisan bilangan tersebut. Nah, 4 ke 6, polanya adalah ditambah 2. 6 ke 10, polanya adalah ditambah 4. 10 ke 16, polanya adalah ditambah 6. 16 ke 24, polanya adalah ditambah 8. Oh, setelah kita lihat ternyata polanya adalah ditambah bilangan genap. Maka suku berikutnya kita tambahkan ditambah 10. Di sini 24. Kita tambah dengan 10. Hasilnya adalah 34. Lanjut, kita tambah lagi dengan bilangan setelah 10 yaitu 12. 34 ditambah 12 hasilnya 46. Selanjutnya kita tambah dengan 14. 46 tambah 14 hasilnya adalah 60. Artinya 3 suku berikutnya adalah 34, 46, dan 60. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjutkan ke soal kedua. Perhatikan pola yang dibentuk dari potongan lidi berikut. Di sini ada pola pertama, kedua, dan ketiga. Banyak potongan lidi pada pola ke-5 adalah. Jadi untuk soal seperti ini, kita harus ubah menjadi barisan bilangan. Pola pertama ada berapa lidi? 1, 2, 3, 4. Ada 4 lidi. Pola kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lidi. Pola ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lidinya dan seterusnya. Nah, kita lihat dulu. 4 ke 7 ini ditambah 3. 7 ke 10 ditambah 3. Artinya barisan bilangan ini merupakan barisan aritmatika. Dengan suku pertamanya 4, A-nya 4, bedanya adalah 3. Nah, yang ditanya adalah pola ke-5. Berarti yang ditanya adalah U55. Mari kita masukkan ke rumusnya. Rumus UN untuk aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 dikali B. U55 sama dengan A-nya 4 ditambah N-nya kita ganti 55 dikurang 1 dikali B-nya 3. Di sini menjadi 4 ditambah 55 kurang 1 itu 54 dikali 3.
4 ditambah 54 kali 3 ini sama dengan 162. 4 ditambah 162 sama dengan 166. Oke, jadi jawabannya yang A. Kita lanjutkan ke soal ketiga. Rumus suku ke N suatu barisan adalah UN sama dengan 3N ditambah 2. Jumlah suku ke-25 dan suku ke-27 pada barisan tersebut adalah. Nah, kalau dia diketahui UN, di sana UN sama dengan 3N ditambah 2. Nah, untuk soal yang sudah dikasih tahu UN-nya, kita tidak perlu menentukan lagi dia aritmatika atau geometri. Tinggal langsung pakai rumus UN di sini. Kalau dia minta U25, artinya N-nya kita ganti dengan 25. Berarti 3 dikali 25 ditambah 2. 3 kali 25 adalah 75 ditambah 2 hasilnya adalah 77. Terus yang diminta lagi adalah suku ke-27. U27 sama dengan 3, N-nya ganti 27 ditambah 2. 3 kali 27 adalah 81 ditambah 2 hasilnya 83. Karena dia minta jumlah suku ke-25 dan suku ke-27, maka yang kita cari adalah U25 ditambah U27. U25-nya tadi 77 ditambah 83 sama dengan 160. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, kita ke soal keempat. Perhatikan pola yang dibentuk dari potongan lidi berikut ini. Jadi di sini dia mintanya pola ke-50. Sama seperti soal sebelumnya, kita ubah menjadi barisan bilangan. Di sini pola pertama ada 3 lidi, pola kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lidi. Pola ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lidi. Oke, kalau kita lihat polanya, 3 ke 7 itu ditambah 4. 7 ke 11 ditambah 4 juga. Oke, berarti ini merupakan pola barisan aritmatika. Karena ditambah. Yang diminta adalah pola ke-50, berarti sama saja dicarinya U50. Pada barisan aritmatika, UN rumusnya adalah A ditambah buka kurung N min 1 dikali pada barisan aritmatika, rumus UN-nya adalah UN sama dengan A ditambah buka kurung N min 1 dikali B. Maka di sini U50 sama dengan A-nya 3 ditambah buka kurung 50 dikurang 1 dikali bedanya 4. 3 ditambah 50 kurang 1, 49 dikali 4. 3 ditambah 49 dikali 4 itu sama dengan 196. 3 ditambah 196 sama dengan 199. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut ke soal kelima. 3 suku berikutnya dari barisan 25, 27, 30, 34 adalah. Kita lihat dulu, dari 25 ke 27, polanya adalah ditambah 2, 27 ke 30 ditambah 3, 30 ke 34 ditambah 4. Kalau kita lihat di sini polanya ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4. Artinya dia ditambah bilangan bulat berurutan. Selanjutnya berarti ditambah bilangan bulat setelah 4, yaitu 5. Maka 34 kalau kita tambah 5, hasilnya adalah 39. Selanjutnya ditambah 6, hasilnya adalah 45. Yang terakhir ditambah
7. 45 ditambah 7 hasilnya adalah 52. Maka 3 suku berikutnya adalah 39, 45, dan 52. Jadi jawabannya yang D. Soal ke-6. Suku ke-48 dari barisan bilangan 3, 10, 17, 24, dan 31. Kita lihat dulu. Polanya 3 ke 10 ditambah 7, 10 ke 17 ditambah 7, 17 ke 24 ditambah 7, 24 ke 31 ditambah 7. Berarti barisan bilangan ini adalah barisan aritmatika. Sehingga kita menggunakan rumus aritmatika. UN sama dengan A ditambah buka kurung N-1 dikali B. A-nya berapa? Suku pertamanya berapa di sana? Suku pertamanya adalah 3. Bedanya U2 dikurang U1 sama dengan 10. Suku 2-nya dikurang suku pertamanya 3, yaitu 7. Maka bedanya 7. Sekarang karena dia minta suku ke-48, berarti yang kita cari adalah U48. Berarti suku ke-48 sama dengan A-nya 3 ditambah N-nya 48 dikurang 1 dikali bedanya 7. Ini sama dengan 3 ditambah 48 dikurang 1 itu 47 kita kali 7. Sama dengan 3 ditambah 47 kali 7 hasilnya adalah 329. 329 ditambah 3 hasilnya adalah 332. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjutkan ke soal ke-7. Suku ketiga dan suku kelima barisan aritmatika adalah 7 dan 31. Suku ke-20 barisan tersebut adalah, karena dia bilang barisan aritmatika, berarti suku ketiga yaitu U3-nya sama dengan 17, U5 sama dengan 31. Sesuai dengan rumus aritmatika itu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Artinya kalau dia bilang U3 sama dengan 17, berarti ini A ditambah 3 kurang 1 dikali B sama dengan 17. A ditambah 2B sama dengan 17. Ini persamaan ke-1. Terus yang suku kelima. Di sana U5 sama dengan 31. Berarti A ditambah 5 kurang 1 dikali B sama dengan 31. A ditambah 4B sama dengan 31. Ini persamaan kedua. Nah, kalau ada dua persamaan ini, kita menggunakan eliminasi dan substitusi. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Artinya di sana A ditambah 2B sama dengan 17. A ditambah 4B sama dengan 31. Yang bisa kita hilangkan langsung adalah si A-nya. Berarti A-nya habis, A dikurang A. 2B dikurang 4B sama dengan negatif 2B. 17 dikurang 31 hasilnya adalah negatif 14. Artinya B-nya sama dengan negatif 14 dibagi negatif 2 sama dengan 7. Oke, sekarang kita substitusi. A ditambah 2B sama dengan 17. A ditambah 2 dikali 7 sama dengan 17. Berarti A ditambah 14 sama dengan 17. A sama dengan 17 kurang 14 sama dengan 3. Sekarang kita sudah dapat A-nya 3, B-nya 7. Maka suku ke-20, karena yang ditanya suku ke-20, nih berarti kita cari
U20 sama dengan rumusnya A ditambah buka kurung 20 dikurang 1 dikali B. A-nya tadi 3 ditambah 20 kurang 1, 19 dikali B-nya 7. 3 ditambah 19 kali 7 itu hasilnya adalah 133. 3 ditambah 133 hasilnya adalah 136. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal ke-8. Suku pertama dan kelima suatu barisan geometri berturut-turut 5 dan 80. Suku ke-9 barisan tersebut adalah. Jadi untuk soal ke-8, dia merupakan barisan geometri. Rumus UN pada barisan geometri adalah UN sama dengan A R pangkat N min 1. Artinya karena dia bilang di sana suku pertama, berarti A-nya sama dengan 5. Suku kelima berarti U5-nya sama dengan 80. Untuk mencari rasionya, kita bandingkan. U5 kita bandingkan dengan U1. Tadi U5-nya adalah 80, U1-nya adalah 5. Kembalikan ke rumus, U5 rumusnya adalah A, R pangkat 5 kurang 1, U1 adalah A. Sama dengan 80 bagi 5 adalah 16. Maka di sini A-nya kita coret. A bagi A itu 1. R-nya menjadi pangkat 4 sama dengan 16. Sehingga di sini R-nya itu sama dengan akar pangkat 4 dari 16. Berapa pangkat 4 yang hasilnya 16? 2 pangkat 4. Oleh karena itu R-nya ini sama dengan 2. Nah, kita substitusikan ke suku ke-9 karena yang diminta adalah suku ke-9. U9 sama dengan A R pangkat 9 kurang 1. A-nya tadi 5. 5 dikali R-nya. 2 pangkat 9 kurang 1. Ini 5 dikali 2 pangkat 8. Ini di sini 5 dikali 2 pangkat 8 hasilnya 2, 5, 6. 5 dikali 256 hasilnya adalah 1280. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal ke-9. Banyak kursi pada baris pertama sebuah gedung pertunjukan adalah 20 kursi, baris kedua 23 kursi, dan seterusnya sehingga banyak kursi baris berikutnya selalu bertambah 3 kursi. Bertambah 3 kursi, artinya polanya ditambah. Ini berarti barisan aritmatika. Jika dalam gedung tersebut terdapat 20 baris kursi, maka jumlah kursi tersebut adalah 20 baris kursi, ini sama saja dengan N-nya. N-nya sama dengan 20. Yang ditanya adalah jumlah kursi pada gedung tersebut. Berarti dia minta S20. Nah, sekarang di sana dari soal kita tahu suku pertamanya adalah baris pertama yaitu 20 kursi. Bertambah 3 kursi berarti bedanya adalah 3. Kita cari SN menggunakan rumus yang mana? Kita pakai rumus SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah buka kurung N min 1 tutup kurung kali B tutup kurung. Yang ditanya adalah S20, berarti N-nya kita ganti 20. 20 per 2 buka kurung 2 kali A-nya, 20 ditambah 20 kurang 1 dikali bedanya 3 tutup kurung. 20 bagi 2 itu 10, 2 kali 20, 40, 20 kurang 1, 19 kita kali 3. Jadi ini 10 buka kurung 40 ditambah 19 kali 3. 57. Nah, artinya S20 kita sama dengan
10 kita kali dengan 40 tambah 57, 97. 10 kali 97 hasilnya adalah 970. Jadi jawabannya adalah yang B, 970 kursi. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit. Jika mula-mula ada 25 bakteri, maka banyak bakteri selama 4 jam adalah membelah diri menjadi 2. Berarti ini dikali 2. Yang awalnya 1 bakteri membelah diri menjadi 2, berarti menjadi 2. 1 kali 2. Setiap 30 menit. Karena dia perkalian 2, berarti ini merupakan soal cerita untuk deret geometri. Nah, mula-mula ada 25 bakteri, berarti ini merupakan suku pertama kita, A. A-nya sama dengan 25. Terus yang ditanya adalah bakteri selama 4 jam. Kalau misalnya dia membelah setiap 30 menit, selama 4 jam berapa kali membelah? Ini merupakan si N-nya. N-nya sama dengan 4 jam. Kita bagi dengan 30 menit. Nah, 4 jam itu sama saja dengan 240 menit. Kita bagi 30, hasilnya adalah 8 kali. 8 kali dia membelah. Artinya di sini yang kita cari adalah U ke-9. Kenapa begitu, Bu? Karena suku pertamanya ada di sini dan dia membelah 8 kali lagi. Suku pertama membelah menjadi 8 kali, berarti kita carinya U9 ditambah 1 di sini. Artinya kita masukkan ke rumusnya, UN pada geometri adalah A dikali R pangkat N-1. U9 sama dengan A-nya 25 dikali rasionya. Karena dia membelah diri menjadi 2, berarti rasionya adalah 2 di sini. R-nya sama dengan 2. Artinya 2 pangkat 9 kurang 1. 25 dikali 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 sama dengan 256. 25 dikali 256 ini sama dengan, kita kalikan, 256 dikali 25. 0, 3, 2, 5, 8, 2, 10, 12, 2, 1, 1, 5. Hasilnya adalah 0, 0, 4, 6. 6.400. Jadi jawabannya yang D. Oke, itulah tadi pembahasan soal untuk bab pola, barisan, dan deret bilangan. Nah, agar kalian lebih paham, di sini Ibu sudah menyiapkan soal latihan. Silakan dicoba kerjakan sendiri. Setelah mendapatkan hasilnya, silakan komen di kolom komentar hasilnya. Ini soalnya ada 5 soal. Soal ke-1, 2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Ini Ibu salah ketik ya, harusnya yang ke-5. Silakan di screenshot dan coba kerjakan sendiri. Apabila sudah dapat jawabannya, silakan komen jawaban kalian di kolom komentar. Dan apabila ada hal yang mau ditanyakan atau yang belum dipahami, boleh silakan komen juga di kolom komentar. Nah, inilah video pembelajaran kita untuk kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Ibu ingatkan lagi, jangan malas belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Bye.